Mading Digital edisi 22, 5 jurusan terunik di Indonesia. Teknologi Batik Universitas Pekalongan. Tahukah Anda bahwa ada jurusan kuliah yang mempelajari tentang batik? Ya, jurusan ini bernama Teknologi Batik dan hanya ada di Universitas Pekalongan. Jurusan ini mempelajari tentang sejarah, seni, budaya, hingga teknik pembuatan batik. Lulusan jurusan ini bisa bekerja di industri batik, museum, lembaga penelitian, atau menjadi pengusaha batik. Prospek kerja lulusan Teknologi Batik berhubungan dengan seni batik, mencakup pengusaha batik, perancang batik, pemilik toko batik, pengajar batik, kurator museum, pelestari batik, dan konsultan seni batik. Teknologi Nuklir, UGM dan STTN Batan. Emang jurusan teknik nuklir sesusah itu ya? Bahkan cuman ada 2 kampus yang menyediakan jurusan ini, yaitu UGM dan STTN Batan. Kalau di ITB untuk jenjang magisternya, mari kita bahas jurusan langka ini. Ayo jujur, siapa yang dulu mikir kalau jurusan teknik nuklir itu ya pasti bikin bom? Udah, nggak ada yang lainnya. Padahal bukan ya. Terus ada juga nih yang bilang kalau kamu berkuliah di jurusan teknik nuklir dapat menyebabkan kemandulan. Padahal hoax banget. Yang nyebarin hoax ini harus belajar dulu nih tentang fisika radiasi. Ya, sebenarnya susah tidaknya sebuah jurusan balik lagi loh ke diri masing-masing. Kalau kamu menyukai suatu hal, kamu pasti akan enjoy banget kan ngerjainnya. Jurusan yang masih tergolong anti mainstream ini sebenarnya secara garis besarnya mempelajari tentang penggunaan teknologi nuklir untuk pembangkitan daya, radioisotop, dan radiasi dalam dunia industri. Dan beberapa mata kuliah teknik nuklir, terutama praktikum, menerapkan aspek keamanan, keselamatan, dan safeguard-nya juga loh, jadi jangan khawatir. Nah, prospek karir jurusan ini kamu bisa bekerja di lembaga pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Industri Kimia Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, dan masih banyak lain sebagainya. Jadi, kamu tertarik nggak untuk kuliah di jurusan ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Prospek kerja bagi lulusan teknologi nuklir meliputi Badan Tenaga Nuklir Nasional, lembaga pemerintah, industri energi dan jasa yang menerapkan teknologi nuklir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Industri Permesinan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Industri Kimia, Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, Industri Informatika dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. Oseanografi ITB. Jurusan oseanografi ini cocok untuk orang yang menyukai suara ombak, aroma laut, dan suasana kerja di alam lepas. Adakah yang tertarik dengan jurusan ini? Oseanologi dengan oseanografi itu beda loh. Bedanya, oseanologi itu lebih menekankan pada studi ilmiah dengan penerapannya di perikanan. Sedangkan oseanografi itu lebih mengeksplor fenomena laut pada bidang rekayasa, bencana laut, mitigasi bencana, lingkungan, hingga perikanan. Prospek kerja untuk oseanografi meliputi Marine Environmental Sciences, Offshore Navigator, Teknik Kelautan, Peneliti Atmosfer dan Luar Angkasa, Spesialis Konservasi Alam, dan Oceanographer. Seni Karawitan di Institut Seni Indonesia. Seni karawitan belajar mengenai seni musik tradisional atau seni musik daerah, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali. Tidak hanya sebatas seni musik daerah tersebut, tapi juga pada musik-musik daerah lainnya. Prospek kerja untuk seni karawitan seperti pengrawit, musik komposer dan arranger, kurator musik, peneliti musik, guru musik, dan musisi instrumental. Sains, Atmosfer, dan Keplanetan, Institut Teknologi Sumatera. Sains Atmosfer dan Keplanetan merupakan program studi yang memiliki fokus kajian pada bidang ilmu sains, atmosfer, dan astrofisika. Prodi Sains Atmosfer mengkaji atmosfer antariksa dekat yang mempelajari perilaku atmosfer terhadap perubahan cuaca dan iklim di bumi. Prospek kerja Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan meliputi peneliti seperti BMKG, BPPT, dan lain-lain, staf pengajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta, analisis di bidang pertanian, kelautan, energi, hidrologi, sistem informasi, dan penerbangan.